Nah, tadi kan kita udah berbicara banyak gitu ya tentang semua sebelum-sebelumnya. Nah, yang ingin aku tanyakan miracle, keajaiban. Dirimu kan sudah setahun ya, Nilan, kurang lebih setahun ya sakit ini. Kemudian juga tadi juga udah bercerita banyak, dapat hadiah banyak, orang-orang yang peduli banyak karena kamu sering menulis di media sosial dan lain-lain. Nah, menurutmu makna hidupmu miracle itu apa sih buatmu? Mukjizat ya. Mukjizat itu sebenarnya kalau dari pengertian itu kan ketika mukjizat itu bukan selalu hal yang besar dan ajaib sih. Tapi ketika orang berusaha untuk menyatukan hatinya dengan apa yang Allah kehendaki, itu sudah mukjizat. Misalnya gini, ada orang yang jahat gitu kan sama kita, terus kita tuh sedih, marah gitu kan. Tapi kita minta sama Tuhan, Tuhan bantulah aku supaya aku bisa mengampuni dia. Lalu Tuhan memberikan rahmatnya kan, itu mukjizat. Karena ternyata kita bisa mengampuni. Nah itu kan hal yang sangat sederhana. Dan aku sih mengalami banyak hal. Tapi yang bagiku sungguh-sungguh menjadi mukjizat itu ya pas aku dibawa ke Siloam Karawaci itu. Karena Profesor Eka itu antrian pasiennya itu lama banget. Orang tuh bisa berbulan-bulan baru dapat penanganan. Sementara aku yang dibawa ke UGD dan tidak pernah sama sekali komunikasi dengan Profesor Eka. Terus Profesor Eka ditelepon sama orang UGD, ternyata kok ya kebetulan dia ada di Jakarta dan dalam status cuti. Sehingga aku tidak menyela antrian orang. Dia kan suka ngajar dan suka operasi juga di Penang di Malaysia kan. Nah itu terus, dan dia langsung cepat tanggap tanpa dia bertanya, itu pasien dari mana? Pasien dokter siapa? Rumah sakit mana? Kondisi enggak. Dia langsung bilang, 2 jam lagi saya datang. Dan benar 2 jam lagi dia kemudian Profesor Eko datang ke rumah sakit, dia minta semua tes ulang, begitu dia lihat hasilnya dia langsung besok pagi operasi. Nah buat aku tuh miracle banget karena terus terang aku sebelum berangkat ke rumah sakit Siloam Karawaci itu, aku minta perminyakan, pengurapan orang sakit, dan waktu itu yang punya waktu adalah Romo Julius. Karena itu kalau nggak salah hari Sabtu atau Minggu ya ketika gereja tuh lagi sibuk kan dengan misa-misa itu. Nah waktu Romo Julius datang itu, aku bilang gini, Romo nanya, mau konsultasi dulu pengakuan dosa atau gimana langsung perminyakan, dia bilang. Aku bilang ya kalau mau konsultasi dulu boleh sih Romo, karena ada beberapa hal yang saya harus jernih dulu. Padahal itu aku udah lemes tuh, udah muntah-muntah, Romo Julius aja aku muntahin waktu itu gitu kan. Nah terus aku bilang gini, ini persoalan nih Romo tuh. Karena operasi ini sama sekali tidak pernah direncanakan. Biayanya pasti tinggi, kemungkinan berhasilnya belum tentu juga, apa segala macam. Dan aku sampai pada situasi, pada disposisi batin seperti doanya Bunda Maria ketika dia didatangi oleh malaikat Gabriel. Terjadilah padaku menurut kehendakmu. Terus Romo Julius bilang begini, betul itu, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Tetapi kamu juga harus ada dalam posisi tangan-tangan yang terbuka. Seperti Santa Teresia dari Lisieux, Santa Teresia kecil kan begitu. Dengan tangan terbuka aku ada di hadapan Allah. Artinya apapun yang bisa kamu terima saja. Tidak perlu kamu tolak. Termasuk sekarang keluargamu mau bawa kamu ke rumah sakit untuk operasi, kamu terima saja. Dan kita tidak pernah tahu apakah itu akan menjadi sarana bagi Allah untuk menyembuhkan. Dan ternyata benar, karena sebetulnya aku males banget mau pergi ke rumah sakit. Malah ngebuat aku, ya buat apa gitu loh, udahlah mati aja gitu kan, mati lebih enak gitu kan, selesai urusan dunia. Tapi Romo Julius bilang gitu, oh ya udah Romo gitu. Akhirnya aku bilang iya oke. Nah, besok paginya dibawa ke rumah sakit dan ternyata itu juga aneh, jadi semua langsung mengalir begitu saja gitu loh. Jadi ya apa ya, tadi apa pertanyaannya gitu. Berarti menurutku nggak cuma mujizat aja loh, karena ternyata juga kekuatan doa itu kan mempengaruhi ya Len ya. Ternyata di belakang itu kan juga banyak orang yang mendoakanmu, keluarga, sahabat, dan lain-lain. Kan kekuatan doa juga pengaruhnya besar banget gitu. Mungkin itu jadi kayak energi gitu ya. Jadi energinya positif. Kalau energi yang kita terima positif kan otomatis imun kita kan dengan sendirinya baik gitu ya. Dan juga mengubah kan. Betul. Mengubah hati kan. Aku kan tadi nggak mau operasi. Betul. Terus ternyata dengan semua itu terus
Romo Julius bilang, kamu itu dicintai, kamu itu adalah orang yang dicintai. Nah sekarang ketika kamu melakukan sesuatu untuk orang lain, itu adalah baktimu kepada mereka. Romo Julius bilang gitu, terus oh ya udah, akhirnya aku oke. Dan ini udah begitu, dan semua gampang banget. Kayak sekarang kan pengobatanku itu ditanggung oleh BPJS. Jadi sempat satu obat itu tidak di cover BPJS, tapi dokterku ini sangat berjuang supaya memang seharusnya layak. Karena dia sudah bayar BPJS, maka dia harus di cover juga, dan ternyata bisa. Nah itu, jadi banyak gitu, ketika kita, ya itulah, dengan tangan terbuka di hadapan Allah, nah Tuhan akan kasih aja semuanya gitu. Ternyata kan mujizat benar kata dirimu, nggak harus yang besar kan. Contoh bisa ketemu Profesor Eka, dapat kamar, terus juga Romo Julius memberikan penguatan. Kayaknya banyak sekali ya mujizat di dalam hidupmu itu kan. Dengan hal-hal yang kecil, tapi benar kata Santa Teresia Lisieux bahwa hal kecil kita lakukan dengan besar juga mempengaruhi besar. Seperti Bunda Teresa juga bilang, lakukan hal kecil, tapi kalau kita dampaknya besar, itu apa mempengaruhi orang lain. Setuju ya kan kayak gitu.